Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore atau malam ya untuk teman-teman semua. Jadi di video kali ini saya bakal berbagi pengalaman lah cara merawat cupang krontel ya. Jadi di akhir-akhir inilah ya, sekitar 4 bulan terakhir ini, kemarin saya sudah ngebreed cupang krontel. Dan menurut pengalaman saya aja nih ya, saya akan membagikan tips cara merawat ikan cupang, khususnya ikan cupang krontel ya. Nah, jadi jangan lupa selalu dukung dan support channel Gria Cupang Jambia dengan cara di subscribe dan di like, di komen, dan di share pastinya. Oke, jadi kita langsung aja ya. Di sini saya mau berbagi tips dan pengalaman saya dalam merawat ikan cupang jenis krontel ini ya. Jadi jenis cupang krontel ini cantik sekali ya. Kita lihat tuh, ikannya itu seperti sisir ya, tuh, seperti sisir ikannya itu di bagian dorsal, buntu, dan analnya ya. Jadi kalau kita lihat ini cantik sekali ikan cupang krontel ini, seperti duri-duri lah gitu ya. Jadi ikan cupang krontel ini nih, salah satu ikan cupang yang saya suka ya. Nah, jadi cara merawat ikan jenis ikan cupang krontel ini ya, sebenarnya sih gampang-gampang susah. Karena ikan cupang krontel ini kan dia itu seperti sisir ya, atau seperti duri gitu. Nah, jadi itu sebenarnya adalah tulang dari si ikan ini ya. Jadi dia berbentuk seperti duri-duri atau seperti sisir gitu ya. Jadi susah gampang sih cara merawatnya, karena ikan cupang jenis krontel ini sebenarnya sangat rentan ya, karena dia itu bisa keriting di bagian duri-durinya itu. Nah, jadi dalam saya merawat ikan cupang jenis krontel ini, yang pertama itu yang jelas kondisi airnya ya. Nah, jadi kondisi air itu emang benar-benar harus satu, dia itu bersih, itu airnya bagus. Nah, kalau kondisi airnya sih sebenarnya untuk semua jenis ikan cupang semuanya sama sih saya buat. Nah, jadi airnya ini sebenarnya kita harus selalu membersihkan tempat atau soliter ya, atau toples di tempat ikan itu. Jadi diusahakan ya, kita selalu membersihkan tempatnya ya, dan selalu mengganti air. Nah, yang kedua itu mengganti air ya. Jadi saya itu mengganti air ikan cupang jenis krontel ini ya. Saya itu biasanya menggantinya itu seminggu 3 kali. Nah, jadi kayak ganti dengan air baru total 100%, saya kuras, saya ganti 100% airnya. Nah, terus yang ketiga pakan ya. Dari pakan itu saya lebih mengutamakan makannya tuh encuk ya, atau jentik nyamuk. Nah, jadi saya selalu mengusahakan supaya ikan krontel ini, khususnya krontel yang sudah umur 3 bulan, dari 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, saya lebih mengutamakan ke jentik nyamuk dan kutu air. Nah, tidak lupa juga sih saya kasih sedikit kutu air. Jadi pakan itu semuanya sama sih, tapi saya lebih mengutamakan untuk krontel ini saya menggunakan encuk. Nah, terus yang keempat ini sebenarnya sih menurut saya ini penting ya untuk merawat ikan cupang jenis krontel ini ya. Jadi itu adalah bagian sekatnya. Tuh, jadi sekat di sini ya, saya buat lubang di tengah-tengahnya.
Jadi emang sengaja saya buat ya di sekatnya ini lubang. Nah, jadi adapun fungsinya saya buat lubang di sekatnya ini ya. Nah, jadi eh, pengalaman saya ya, pengalaman saya itu dan setahu saya ya. Jadi ikan kerontal ini apabila dia sering main ke atas nih, contohnya seperti sekarang nih ya, dia kan main di atas nih. Nah, biar takutnya itu atau biasanya itu ya, di bagian dorsalnya ini dia bakal ngelengkung dan dia tidak tegak ya. Nah, karena dia sering main ke atas, jadi dia main di bagian permukaan air sehingga bagian dorsalnya atau bagian tulang-tulangnya ini dia melengkung. Nah, dan juga misalnya dia sering main di bawah, nah di bagian analnya ini dia bakal ngelengkung juga. Nah, jadi inilah fungsi saya ngelubangin sekat ini. Jadi fungsinya supaya ikan-ikan kerontal ini, ikan kerontal saya ini dia berada di posisi tengah. Jadi ketika dia ketemu atau melihat ikan lawannya ya, atau di sebelahnya ini, dia bakal melihat dan dia bakal flaring atau dia membuka atau dia ngedok lah gitu. Nah, jadi mungkin ini penting ya di bagian sekatnya. Nah, jadi supaya tidak terjadi di dorsalnya itu bengkok, terus di bagian analnya itu bengkok juga. Jadi itu saya menggunakan sekat yang dilubangin ya di bagian tengahnya. Jadi ketika dia melihat di bagian tengah, melihat ikan di sebelahnya itu, dia bakal ngedok dan tidak akan tidak akan bengkok lah di bagian anal atau bagian dorsalnya. Nah, jadi itu tips bagi saya ya. Jadi itu tips dari saya bagaimana cara merawat ikan cupang, khususnya cupang kerontal ya. Jadi sebenarnya sih perawatan ikan cupang kerontal ini susah gampang sih, tergantung dari kita cara merawatnya. Nah, jadi dengan seiring waktu ya, karena makin lama kan masih bertambah umur ikan cupang ini dan semakin tua ya. Nah, itu ikannya ngedok dia di bagian tengah ya, kan asik lihatnya tuh. Jadi ngedoknya itu di bagian tengah dan tidak di atas dan tidak di bawah, jadi pas di bagian tengahnya ya. Nah, jadi dengan seiring waktu tadi ya, ikan cupang ini kan makin lama makin tua dan tidak dipungkiri lama-lama di bagian tulangnya tuh ya, duri-durinya itu lama-lama akan keriting. Itulah menurut pengalaman saya ya. Jadi itulah tips dari saya bagaimana cara merawat ikan cupang jenis kerontal ini ya. Nah, jadi untuk teman-teman semua, jika video ini bermanfaat, jangan lupa selalu dukung dan support channel Gria Cupang Jambi dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan di share ya. Jadi sekian dari video dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu air.